Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,51% ke harga 6.864. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu grup saham yang hari ini terlihat mulai bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa emiten yang nanti bulan Februari akan masuk ke LQ45 dan hari ini juga naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, kita baca dulu artikel berita ini dengan judul ada 6 saham baru masuk LQ45. Bisa kita perhatikan, nanti di bulan Februari sampai Juli ada penghuni baru di LQ45 yaitu ACE, Akra, ESA, SMA, SIDO, dan SRTG. Sedangkan saham-saham keluar dari LQ45 nanti bulan Februari itu adalah Bevin, Era, HMSP, MNCN, dan Wika. Dan hari ini ke-6 saham yang akan masuk LQ45 memang rata-rata bergerak naik. Jadi saat ini saya akan coba analisa beberapa saham. Untuk SMA saya akan analisa di video akan dibahas jam 8 malam nanti. Jadi yang pertama yang kita akan bahas itu saham SIDO. Bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih ke harga 770. Cara tren jika kita perhatikan dalam beberapa bulan terakhir ini memang sideways karena masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Dan kenaikan hari ini membuat SIDO saat ini mencoba untuk break resisten kuat ini. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 775. Yang sebelumnya SIDO berada di bawah garis EMA 50, kenaikan hari ini membuat SIDO saat ini sudah berada di atas garis EMA 50 di harga 745. Jadi memang SIDO karena ada sentimen ini ada potensi untuk break garis EMA 150 dan mulai bergerak uptrend kembali. Dan garis EMA CD pun saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini hanya ada sedikit akumulasi. Dan asing hari ini juga terlihat masuk akumulasi setelah 1 minggu terakhir ini terus keluar dari saham SIDO. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman saat ini baru mau entry, SIDO masih bisa dipantau pada perdagangan 1 minggu ke depan. Tapi paling aman adalah entry pada saat SIDO sudah terkonfirmasi break garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 775. Memang di atasnya ada satu resisten di harga 800, tapi selama SIDO masih kuat di atas garis EMA 150, saya lihat tren SIDO akan mulai membaik. Sehingga ada potensi kedepannya untuk break harga 800 dan naik menuju 850 sampai harga 900. Tapi selama masih gak ke break garis EMA 150, SIDO menurut saya masih belum aman trennya, sehingga ada potensi turun kembali mengetes garis EMA 50 di harga 745. Jadi saat ini wait and see dulu, teman-teman bisa coba entry di sekitar garis EMA 50 apabila gagal break garis EMA 150 atau lebih aman tunggu breakout dulu baru teman-teman ikutan entry. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 700-an, paling tidak di bawah garis EMA 50, SIDO masih sangat layak untuk di hold. Saratoga bisa kita lihat secara tren saat ini memang mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Hari ini naik 3% lebih ke harga 2.470 dan sempat menyentuh garis EMA 50 di sekitar harga 2.510. Tapi secara tren Saratoga saat ini trennya menurut saya masih belum aman. Jadi masih belum bagus walaupun masuk ke LQ45. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini memang masih mulai bergerak naik. Untuk saham Saratoga jika kita perhatikan kenaikan tinggi ini malah ada distribusi. Dan asing memang terlihat 1 minggu terakhir ini masih terus akumulasi saham Saratoga. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 2.400 atau di bawahnya, saham Saratoga masih bisa di hold. Untuk target take profit bisa di sekitar 2.500 sampai garis EMA 150 di sekitar 2.590 atau di sekitar 2.600. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata saham Saratoga masih gagal break garis EMA 50 150 ini. Atau teman-teman mau hold selama garis support di 2400 tidak terlewati pun masih oke. Tapi ingat selama masih gagal break garis EMA 50 150 saham Saratoga belum terkonfirmasi uptrend. Jadi trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati.
Untuk ACE jika kita lihat secara tren juga sebenarnya masih downtrend, dan 1 minggu terakhirnya memang mencoba untuk bangkit dari downtrendnya dan menyentuh harga 440 masih bisa bertahan. Saat ini naik 8% ke harga 486. Jadi saat ini tepat berada di sekitar garis EMA 50 yang masih berupa resisten. Dan di atasnya yang harus hati-hati masih ada resisten psikologis di harga 500. Untuk garis EMA CD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai naik dan berpotongan. Dan untuk ACE jika kita lihat kenaikan 8% ini terlihat juga ada distribusi asing, juga terlihat masih terus distribusi saham ACE. Jadi untuk ACE harus hati-hati. Pertama karena saat ini dekat dengan resisten di EMA 50 dan harga 500, walaupun masih ada potensi untuk mengetes harga 500. Tapi ingat, kenaikan tinggi hari ini tidak ada akumulasi, tapi terlihat malah ada distribusi besar. Jadi bisa saja ada sentimen ini membuat banyak yang jualan di harga atas. Jadi bisa saja harga dinaikkan dan setelah itu mereka jualan di harga atas atau di sekitar resisten kuat di harga 500. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ACE masih kesulitan untuk naik melewati harga 500. Jadi apabila teman-teman pantau 1 minggu ke depan ACE mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 dan harga 500 ini ternyata gagal break dan mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit. Karena secara tren bisa kita perhatikan ACE beberapa kali mencoba untuk break harga 500 dan garis EMA 50 selalu gagal break. Setelah gagal break selalu bergerak turun kembali. Karena secara tren saat ini ACE memang masih bergerak downtrend. ESA jika kita perhatikan hari ini juga naik 4% ke harga 1015. Dan untuk ESA secara tren saat ini sudah mulai bergerak tren. Karena bisa kita lihat sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi untuk ESA secara tren saat ini lebih bagus daripada teman-temannya. Dan untuk garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Untuk ESA bisa kita lihat kenaikan 4% ini memang terlihat ada distribusi, tapi asing jika kita perhatikan hampir 1 bulan terakhir ini terus masuk akumulasi saham ESA. Jadi pada saat ESA bergerak turun, asing terus masuk akumulasi, dan hari ini pada saat ESA juga bergerak naik, terlihat juga masih ada akumulasi. Jadi untuk ESA apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, saat ini menurut saya ESA masih sangat layak untuk di hold. Tapi sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi di sekitar harga 950 sampai 960. Jadi jangan paksakan mengejar di harga sekarang atau malah di harga lebih tinggi lagi. Karena ESA dalam 2 minggu terakhir ini sudah naik lumayan tinggi dari 800 ke harga 1000. Jadi apabila ada penurunan sementara menurut saya masih sangat wajar. Jadi saat ini memang ada sentimen masuk ke LQ45, asing terus masuk akumulasi, tapi ingat asing sudah masuk akumulasi dari dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi bukan cuma hari ini asing masuk akumulasi. Jadi bisa saja asing take profit dulu, teman-teman akan loss apabila teman-teman malah entry di harga atas. Jadi yang belum entry sebaiknya wait and see, paling aman tunggu sekitar harga 950 sampai 960 untuk entry-nya. Untuk AKRA jika kita perhatikan secara tren juga saat ini juga mulai bagus. Karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya AKRA juga sempat turun di bawah garis EMA 50 150. Setelah itu berhasil break garis EMA 150 sehingga garis EMA 150 sudah berubah menjadi support, sempat turun mengetes garis EMA 150 di sekitar harga 1280, masih bisa bertahan dan rebound. Saat ini telah berhasil break garis EMA 150. Jadi secara tren AKRA sudah mulai membaik kembali. Dan untuk resisten kuat bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1450. Dan untuk AKRA jika kita lihat kenaikannya juga dimanfaatkan untuk distribusi. Tapi asing terlihat 1 minggu terakhir juga mulai masuk akumulasi saham AKRA.
Jadi untuk Akra, saya lihat masih ada potensi 1 minggu ke depan untuk naik menuju harga 1450. Tapi untuk besok menurut saya tetap harus hati-hati, ada potensi untuk terkena profit taking atau terkena pullback sementara kembali ke garis EMA 50. Jadi saat ini untuk teman-teman belum entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1350 untuk entry-nya. Untuk target take profit bisa di sekitar harga 1400 sampai 1450. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150, saat ini Akra masih sangat layak untuk di hold dengan target lebih jauh di sekitar harga 1500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.